dalam Islam ada konsep yang luar biasa sebetulnya. Kenapa kita tidak boleh berbohong, tidak boleh menggibah orang, memfitnah orang sebagainya. Karena nanti begitu kita meninggal dunia, Ya. Rasulullah menggambarkan banyak di antara orang yang begitu di gurun mahsyar menjadi bangkrut. Oh iya, iya. Kenapa begitu? Karena dia ditagih orang lain. Oh, Gara-gara dia menyebarkan fitnah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Kocian. Saat ini saya sedang berada di kawasan Sentul City, di sebuah objek wisata yang cukup menarik untuk buat masyarakat yang ada di kawasan Bogor dan Jakarta. Nah, di sebelah saya saat ini sedang bersama Bapak Dr. Helmi Hidayat, salah seorang cendekiawan dan dosen di salah satu universitas terkenal, yaitu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Helmi, kita hari ini akan berbincang-bincang soal masalah agama, dan permasalahan ini saya pikir pas untuk kita angkat temanya, yaitu tentang seringnya muncul hoak. Dan hoak ini akhir-akhir ini sering melanda bagi masyarakat banyak. Nah, salah satu di antaranya hoak itu bisa politik, bisa menimbulkan fitnah soal keluarga, dan juga macam-macam. Bagaimana menurut Pak Helmi dalam melihat hoak ini, Pak? Baik, Mas Maskut, terutama jelang pemilu ini ya. Ya. Ketika seseorang hanya gara-gara suka dengan calon tertentu, calon presiden tertentu, calon gubernur tertentu, akhirnya dia membela mati-matian, bahkan cenderung menyebarkan hoax yang penting calonnya menang, gitu kan, atau menyebarkan hoax yang penting lawan dari calonnya itu terdiskreditkan, kan itu kira-kira. Baik, saudara dimanapun Anda berada, menurut saya pertama-tama memang Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang tidak bolehnya kita menyebarkan kebohongan. Kenapa tidak boleh begitu? Karena dari kebohongan ini nanti berimplikasi kepada rusaknya tatanan masyarakat. Itu sebetulnya filosofi larangan kita dibolehkan menyebar bohong atau menerima kebohongan. Dalam skala yang paling kecil, ketika kita menggibah orang, menggibah itu artinya orang nggak ada tapi kita omongin, itu saja tidak boleh. Allah menggambarkannya seperti halnya kita memakan bangkai saudara sendiri. Ya, kan gitu ya kan. Padahal kita sangat tidak suka dengan bangkai itu. Apa maknanya? Maknanya adalah kita tampaknya bersahabat sama orang itu kan, tapi kita omongin juga. Allah malu melihat begitu. Itu ya skala terkecil. Dalam skala terbesar, ya itu tadi yang saya katakan, jangan sampai gara-gara kita nih menyebar kebohongan, menyebar fitnah, rusak tatanan masyarakat. Makanya al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya dari pembunuhan. Kalau bunuh satu orang mati. Tapi kalau kita nyebar fitnah, itu yang rusak semua, satu bangsa, bahkan seluruh umat manusia bisa rusak. Itu sebabnya. Makanya tidak boleh. Nah, terakhir, dalam Islam ada konsep yang luar biasa sebetulnya. Kenapa kita tidak boleh berbohong, tidak boleh menggibah orang, memfitnah orang sebagainya? Karena nanti begitu kita meninggal dunia, Rasulullah menggambarkan banyak di antara orang yang begitu di gurun mahsyar menjadi bangkrut. Kenapa begitu? Karena dia ditagih orang lain. Gara-gara dia menyebarkan fitnah. Misalnya gini, saya nyebarkan fitnah tentang Mas Maskut. Mas Maskut nggak tahu, kabar baik saja lah di sana. Saya jelek-jelekin habis di sebuah komunitas, gitu kan? Nanti di gurun mahsyar, ini keimanan dalam Islam ya, di gurun mahsyar, kan semua film tentang diri saya diputar balik.
Nah, termasuk saya menjelek-jelekan Mas Masud. Iya, iya. Nah, gitu lah. Mas Masud yang nggak tahu apa-apa, dia nonton. Nah, begitu kira-kira. Iya, iya, Loh, iya. saya ternyata dulu jadi korban. Nah, di dunia Mas Masud itu memang tidak menuntut saya karena nggak tahu. Iya, iya. Ini yang paling sering terjadi, nggak tahu saya fitnah gitu kan. Tapi di Gurun Masar kan diberitahu bahwa Anda tuh dulu pernah saya fitnah. Oke. Di dunia you nggak ada dendam, nggak ada marah. Tapi kenapa di Gurun Masar tiba-tiba menuntut? Karena Mas Masud sendiri juga dalam kondisi bangkrut, dituntut orang lain. Iya. Nah, iya. maka ketika ada peluang untuk menambal sulam bolong-bolong kita, semua potensi kita ambil. Tiba-tiba diberitahu saya pernah fitnah, wah saya ambil. Nah, untuk nutupin, karena sangat mungkin Mas Masud juga digituin orang lain. Terus begitu. Itu namanya akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu pemirsa dimanapun Anda berada, bukan hanya di dunia, di Gurun Mahsyar. Bahkan Mas Masud ya, ini luar biasa. Ini ayat ajaran Tuhan, ajaran Allah yang paling saya takutkan itu dan terus menggema dalam batin saya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nanti di Gurun Mahsyar ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Bayangkan dong, seseorang lari dari saudaranya, saudara kandung loh, yang di dunia ini kelihatannya disayang, ada posesif, dia kenapa-napa kita bela. Nanti di Gurun Mahsyar yafiru artinya kita betul-betul berlawanan, nggak peduli lo saudara, lo gua. Yaumil, kita nggak percaya. Apa iya sih saudara dengan saudara? Oh, kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Jangankan saudara, kata Allah. Ayat berikutnya, jangankan saudara, bahkan ibunya dan bapaknya. Kita bilang, apa iya ya dengan bapak dan ibu kita jadi musuh? Sangat mungkin ya, dengan karena ada persoalan antara kita dengan ibu kita dan bapak kita. Seperti halnya ibu kita juga persoalan dengan kita. Kita mesti bilang nggak mungkin juga lah, kata Allah nih terakhir ya. Iya. Wa sahibati wa bani, istrinya dan anak-anaknya yang selama ini kalian posesif, kalian berjuang mati-matian mencari rezeki, gitu kan? Iya. Bahkan kalau perlu di jalan yang salah, korupsi lah, nipu lah, apa demi anak dan istri, nanti mereka lari dari kalian. Wah, kan gitu ya kan? Iya. Kenapa begitu? Nah, ini penjelasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di hari itu ya, yauma idzin likulin minhum, ya, setiap orang, setiap kita semua itu punya sya'nun, punya urusan yughni yang menyibukkan dirinya. Saya sibuk dengan urusan saya, Anda sibuk dengan urusan Anda, istri Anda sibuk dengan urusan dia pribadi, terus sampai clear. Makanya pengadilan di Gurun Mahsyar itu lama banget. Karena kan dari pertama urusan yang paling kecil dengan saudara sampai selesai, lalu dengan kedua orang tua sampai selesai, lalu dengan istri dan anak yang paling sampai selesai, baru dengan tetangga sampai selesai, lalu teman-teman sekantor sampai selesai. Lah sekarang kalau kita nyebar hoax se-Indonesia, berapa lama dia mau diadili? Itu ngeri, Mas Masud. Baik, lalu apa cara untuk tidak terbiasa kena hasutan hoax itu? Memfilternya bagaimana? Filternya adalah Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Wahai orang beriman, Allah menyebut kata beriman itu berarti memuji, ya. Itu sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang seorang fasik, orang berdosa. Kenapa berdosa? Setiap orang pasti berdosa. Artinya setiap orang siapapun gitu kan. Binabain dengan satu berita apa saja, tabayanu, verifikasi. Tadi saya bilang, Anda pendukung calon presiden tertentu, tergila-gila lah dengan si A gitu kan, dapat berita, baru baca judul sebar, kalaulah berita itu mengunggulkan si calon yang kita dukung, ya kan? Sama kalau ada berita tiba-tiba menyerang calon presiden yang tidak kita dukung, sebar padahal kita belum baca, belum tabayun. Ini bener apa enggak, udah pokoknya sebar, dosa. Mukmin yang baik adalah tabayun. Lihat dulu, tabayun begini. Sama kita sebagai orang tua juga begitu, Mas Masud. Ya, misalnya kepada anak kita banyak nih, ya kan? Anak saya ada 3. Anak tertua saya lapor,
Saya nggak boleh langsung percaya Iya. gara-gara dia anak tertua. Betul, betul. Oh gitu, oke, dengerin dulu. Siapa yang tertuduh anak kedua? Anak kedua panggil. Jangan bersama dia. Oke. Tanya dulu, tuh gali. Kan kita tahu psikologi mereka masing-masing sejak kecil. Ya mereka anak kita sejak lahir kita tarik. Meskipun gede nanti terjadi perubahan psikologi, persoalan lain ya. Iya. Nah, persoalan lingkungan sebagainya. Tapi kan sedikit banyak kita tahu, tanya. Terus setelah kita tahu persoalannya pun kita tidak boleh segera menjadi hakim yang paling tahu paling benar. Timbang-timbang, sholat dulu istihoroh, berdosa nggak kita kalau ngambil keputusan. Hati-hati sekali. Ini nanti kalau sepeninggalan saya udah meninggal, mereka bertengkar nggak nih gara-gara ini? Harus dipikirkan jauh. Nggak boleh hanya bela karena dia anak paling besar saya bela, yang nggak boleh. Anak bontot juga begitu. Oh dia bontot, makanya nggak bisa. Dia manusia bebas yang punya pikiran sendiri-sendiri, yang punya pengalaman sendiri-sendiri, yang jiwanya besar sendiri-sendiri. Dan karena itu kita harus adil. Kenapa? Tadi yang ayat yang saya bacakan. Yauma yakfirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Anak kita jadi musuh. Oke. Itu hati-hati. Bagaimana menghadapi orang yang tidak bersikap adil? Terus kita edukasi dong. Caranya banyak untuk mengedukasi orang itu. Misalnya someday ketika dia berhadapan dengan kasus yang menurut dia tidak adil, kasih tahu tuh kan, gak enak kan kalau diperlakukan tidak adil. Nah gitu aja satu. Oh misalnya nggak ada kasus itu, cari satire, kisah-kisah ulama, kisah-kisah orang-orang dulu itu kan, yang apa akibatnya kalau diperlakukan tidak adil atau bagaimana mereka berbuat adil. Cari hadis-hadis Nabi yang kira-kira cocok dengan kasus dia ini, akhlak dia nih, gitu kan. Saudara kita nih misalnya begini, apa sih ya anak cenderungan begini, cari aja hadis-hadis yang kira-kira cocok dengan dia, sampaikan pelan-pelan. Gitu. Menghadapi orang yang ego, terus dia susah untuk diajak tabayun karena dia sudah meyakini apa yang dia dapatkan. Artinya menerima hal yang baru atau penjelasan itu susah, itu bagaimana? Gampang. Semua hal di muka bumi ini pasti ada bukti. Iya. Begitu tidak ada bukti itu namanya tuduhan. Oke. Udah gampang aja, teorinya begitu. Nah, ketika kita menghadapi orang kayak begitu kita pakai logika ketemu logika. Cari buktinya. Sampai bukti itu betul-betul logis di mata dia, tidak ada bukti. Kan logika kamu yang mengatakan tidak ada bukti. Kok kamu percaya juga? Ya kalau nggak percaya juga kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya sudah mendidik dia, saya sudah contohkan diri saya, gitu kan. Sekarang dia masih tidak mau ikut. Engkau lah yang muqallibal qulub, engkau lah yang suka membolak-balakan hati. Qalib qalbah. Oke. Menghadapi orang yang tidak bisa menghargai pendapat orang lain, misalkan tidak bisa menerima pendapat orang, itu bagaimana? Ya, sama itu kan sebenarnya stubborn ya, keras kepala. Karena itu kita tunggu, tadi seperti saya bilang, tunggu peluang dia mengalami pengalaman yang membuat dia sebel. Karena itu tadi ya kan, dia mentok tuh. Ternyata memang kalau ada orang lain di luar diri dia yang sama dengan karakter dia, nggak enak kita kasih tahu tuh kan, nggak enak gitu. Kenapa saya selalu ngomong begini? Itu metode saya memang. Kepada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada kawan-kawan, kepada mahasiswa saya, selalu begitu. Nah, karena saya menggunakan metode seperti itu, saya menggunakan metode pada diri saya. Pokoknya begitu logis sudah saya terima. Oke, saya minta maaf, gitu kan. Suatu ketika mungkin istri saya menonton acara ini, dia akan bilang betapa saya sering minta maaf kepada dia. Minta maaf, sama anak saya minta maaf, pada siapa saya minta maaf terus gitu. Karena dengan maaf, ketika saya bilang minta maaf ya salah, papa salah begini. Oke, iya. Bahwa dia nggak terima, tapi kan dia udah ngomong iya. Hati kan hanya Allah yang tahu. Ini nanti rekaman itu diputar. Begitu dia nuntut, kan mama pernah bilang maaf tuh begini di film. Di Gurun Masal saya membayangkannya begitu. Ya kan? Dan sangat mungkin. Kenapa? Sekarang saja dengan dunia digital semua rekaman bisa kita putar, apalagi di sana lebih gampang lagi. Oke. Pak Helmi, ini yang terakhir. Balasan apa di akhirat orang yang melakukan fitnah, misalkan lewat hoax, atau bahkan orang yang tidak mau menerima tabayun, itu seperti apa beratnya sanksi hukuman di akhirat? Baik, Allah Subhanahu Wa Taala tadi saya katakan bahwa kalau kita menggibah orang menggibah saja, tentu di situ di dalamnya ada menjelekan, ada fitnah di dalamnya. Itu ibarat
memakan bangkai saudara. Kan makan bangkai saja sudah tidak boleh. Ya. Apalagi makan bangkai orang. Nggak boleh. Ya. Itu luar biasa dosa. Oke. Yang kedua yang kita bayangkan, apa bentuk punishment dari Allah saya juga nggak tahu karena saya belum pernah mati. Tapi saya membayangkan adalah itu ya. Kalaulah kerusakan ditimbulkan dari fitnah yang kita sebar itu sangat luar biasa, ya kan? Maka Allah hanya memberi gambaran kepada kita bahwa al fitnah itu asyaddu minal qatl. Membunuh saja membuat orang marah, ya kan? Ya. Apalagi fitnah lebih hebat dari membunuh. Anda bisa bayangkan, Mas, kan gitu kira-kira. Ya. Jadi luar biasa itu apa yang akan Allah berikan. Siksa apa yang Allah akan berikan kepada orang yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Nah gitu. Nah karena itulah kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu bertabayun, jangan mudah menyebar kebohongan, harus melakukan verifikasi setiap kali menerima kabar, jangan turut menyebarkan fitnah, karena kasihan orang yang kita fitnah itu luar biasa dampaknya. Ya kan? Ya. Mungkin Mas Masud merasakan tuh dipitnah orang tuh kan, misalnya dituduh mencuri, bertahun-tahun kita nggak tahu, setelah kita tahu, oh ternyata saya dituduh ya. Berarti kalau saya balik ke sekian tahun ketika saya dituduh, betapa dahsyat saya dianggap orang, kan itu kira-kira. Untungnya kita nggak tahu gitu kan, tahunya belakangan, gitu kan? Iya. Itu kan sakit hati. Iya. Rasa sakit hati itu kita sampaikan pada dia. Coba seandainya kamu dalam posisi saya, nah gitu kira-kira. Coba kamu dalam posisi si calon presiden yang kamu jelek-jelekan itu, kamu ya kalau ingin berkampanye, kampanye yang baik-baik, yang calonnya kamu dukung. Jangan kamu jelek-jelekan yang lain, yang tidak kamu pilih. Nggak fair itu namanya. Itu kamu fitnah. Tapi kalau menyebarkan kebaikan kan boleh. Iya. Nah, kan itu kira-kira. Saya kira itu pendidikan politik juga yang baik ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Helmi. Luar biasa pencerahan kita pada hari ini. Semoga saja para penonton akan mendapatkan pencerahan tersendiri bagaimana kejamnya fitnah itu dan penyebaran hoax itu sangat tidak berguna dan merugikan orang banyak. Semoga episode kali ini bermanfaat buat penonton semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Sip.